Penerbangan di Indonesia memang sudah berlangsung cukup lama dan terus mengalami kemajuan seiring dengan perkembangan zaman. Hingga saat ini sudah lebih dari ratusan jadwal penerbangan komersil dan domestik di Indonesia. Namun, tahukah kalian penerbangan pertama di Indonesia? Sebelum munculnya pesawat komersil di Indonesia seperti saat ini, penerbangan pertama di Indonesia adalah uji coba penerbangan militer, yaitu pada 19 Februari 1913. Penerbangan itu diterbangkan oleh penerbang asal Belanda. Pesawat yang digunakan juga didatangkan langsung dari Belanda. Namun, uji coba ini dinyatakan gagal karena pesawat yang digunakan jatuh di perkampungan Balawerti. Dan peristiwa ini juga tercatat sebagai kecelakaan pesawat pertama di Indonesia. 1 tahun berselang, pada 30 Mei 1914, pemerintah Hindia Belanda membentuk satuan udara bernama Vliegtuigafdeling atau disingkat menjadi PVA, yang merupakan bagian dari percobaan penerbangan. Sejak saat itu, percobaan demi percobaan penerbangan terus dilakukan, juga mengembangkan teknologi dan pelatihan penerbang. Percobaan yang dilakukan memang banyak mengalami kegagalan, namun pemerintah Hindia Belanda optimis terhadap masa depan penerbangan di tanah koloni. Hingga pada tahun 1924 dilakukan uji coba penerbangan pertama dari Amsterdam, Belanda ke Batavia. Uji coba dilakukan dengan pesawat jenis Fokker. Uji coba penerbangan ini memerlukan waktu tempuh sekitar 55 hari karena pesawat harus melakukan pemberhentian di 20 kota yang dilaluinya. Setelah melakukan perjalanan panjang, akhirnya pesawat mendarat dengan mulus untuk pertama kalinya di lapangan terbang Cililitan, Batavia. Dan selama awal 1900-an, pemerintah Hindia Belanda membangun banyak lapangan terbang di tanah air, yang sekaligus dijadikannya pangkalan militer. Selain penerbangan militer, akhirnya Hindia Belanda juga mencoba peruntungannya dengan menjalankan penerbangan komersil. Penerbangan komersil ini ditandai dengan berdirinya maskapai Belanda, KNIL-M, pada tahun 1928. Maskapai ini berdiri sebagai hasil kerjasama sejumlah perusahaan dagang, salah satunya perusahaan penerbang kerajaan Belanda, yaitu KLM. Munculnya KNIL-M menjadi tonggak baru perkembangan penerbangan di Indonesia saat itu. KNIL-M mengenalkan sistem penerbangan berjadwal pertama di Hindia Belanda. Salah satu rute penerbangannya yaitu Batavia-Bandung dengan 1 kali penerbangan dalam seminggu. Kemudian ada juga Batavia-Surabaya dengan penerbangan 1 kali sehari. Kemudian ada rute Batavia-Palembang dengan 1 kali penerbangan dalam seminggu. Bahkan ada rute Batavia hingga Singapura dan Australia. Pesawat yang digunakan pada awal KNIL-M yaitu pesawat jenis Fokker, seperti Fokker F-7B dan Fokker F-12. Pesawat ini bisa mengangkut sekitar 2-5 orang. Kemudian muncul pesawat jenis DC seperti Douglas DC-3, Douglas DC-5, dan Sikorsky S-43 yang memiliki daya angkut lebih besar dari sebelumnya. Karena KNIL-M memiliki rute penerbangan hingga Singapura dan Australia, menandakan bahwa saat itu pemerintah Hindia Belanda sudah memiliki bandara internasional, yaitu Bandara Kemayoran Batavia. Bandara ini mulai beroperasi pada tahun 1940. Pada proklamasi 1945 menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia dan seluruh aspek kehidupannya, termasuk aspek penerbangan. Melansir laman Garuda Indonesia, penerbangan sipil pertama pada masa kemerdekaan diinisiasi oleh Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI, yaitu pada 26 Januari 1949. Angkatan Udara Republik Indonesia menyewakan pesawat bernama Indonesian Airways kepada pemerintah Burma. Namun, penyewaan ini harus berakhir seiring disepakatinya Konferensi Meja Bundar atau KMB. Dalam KMB disepakati bahwa pemerintah Belanda wajib menyerahkan seluruh kekayaan pemerintah Hindia Belanda di masa lalu kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS.
Salah satu kekayaan yang harus diserahkan yaitu perusahaan Knil M. Akhirnya pada 1948 sudah bernama KLM IIB. Pada 21 Desember 1949, pemerintah Indonesia mengatur perundingan dengan pihak maskapai KLM. Salah satunya membahas pendirian maskapai nasional. Pada saat itu, Presiden Soekarno pun mengusulkan nama maskapai Indonesia yaitu Garuda Indonesian Airways atau GIA. Penerbangan Garuda Indonesian Airways atau GIA ini pertama kali dilakukan dari Jakarta ke Yogyakarta untuk menjemput Soekarno pada 29 Desember 1949 atau satu hari setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda. Sejak saat itu, Indonesia terus mengudara hingga saat ini. Bahkan pada 1950, Garuda Indonesia resmi menjadi perusahaan negara dengan mengoperasikan 38 pesawat berbagai jenis. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah. See you in the next video.